guru dan mahasiswa para juga. karyawan yang ada di sini. Kemudian tadi musik di sela-sela orang pidato itu pakai gamelan Sunda, yang nabuh gamelan juga orang-orang karyawan di sini, sehingga apalagi yang disebut intoleran. Jadi yang ngomong yang intoleran itu yang intoleran. Kapan Pak Dahlan, Bapak sebagai Menteri BUMN bagaimana melihat Dulu. Ya mantan ya. Melihat perekonomian yang ada dan tumbuh berkembang di Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun ini? Ya, saya mendapat penjelasan bahwa pesantren ini mandiri. Seluruh kebutuhan pangannya dicukupi oleh lahan yang ada di pesantren ini. Kemudian berasnya dicukupkan dari sini. Kemudian 9 pokok, buah, sayur, daging, telur, kemudian garam, semua minyak semua dicukupi dari Al Zaitun sendiri. Itu menandakan merdeka, yang sering menjadi slogan di sini itu merdeka sampai ke batinnya, karena semuanya merdeka, tidak tergantung kepada orang lain. Dan ini saya anggap miniatur masa depan Indonesia. Jadi miniatur masa depan Indonesia. Kalau semua hal bisa diterapkan di sini, termasuk intoleransi tadi disebutkan di sini pernah dipakai Natalan segala macam itu, dan kemandirian pangan, dan semuanya bisa di-manage, berarti seluruh Indonesia harusnya juga bisa di-manage. Jadi ini miniatur masa depan Indonesia, baik di bidang pertanian, di bidang ekonomi, di bidang pendayagunaan kekayaan laut, maupun masalah sosial, dalam hal ini masalah toleransi antara masyarakat dan antar agama. Ada yang menarik tadi Pak, yang disampaikan dalam orasi ilmiahnya kebenaran baru. Nah itu gimana itu Pak? Ya ini Anda lebih menguasai, karena Anda yang dari medsos, Anda lebih menguasai. Ya, selama di Al Zaitun ini aura apa yang Pak Dahlan ini rasakan selama mendampingi saya? Pertama, ilmu pengetahuan, artinya logika dipakai, tidak ada tahayul, semua harus diperhitungkan secara keilmuan, secara logik berpikir, tidak ada ikut-ikutan, semua punya prinsip sendiri dalam pengertian ini harus bisa di-manage dengan baik. Anda bayangkan ini, Wisma ini dibangun 25 tahun yang lalu, sudah seperti ini, berarti pada zamannya ketika ini dibangun, ini paling mewah di Indramayu saya kira. Nah, meskipun sekarang belakangan banyak bangunan yang lebih mewah, berarti masa depan itu betul-betul dipikirkan sejak awal. Desain dipikirkan sejak awal, jadi harus, misalnya komplek ini harus didesain seperti apa, itu sudah ditentukan sejak awal. Jadi kesan saya pertama, ini serba ilmu pengetahuan, serba logika, tidak ada tahayul, dan mau melangkah ke depan, begitu, ke depan yang diinginkan oleh bangsa ini seperti apa. Udah cukup ya? Pak, saya satu pertanyaan Pak. Jadi kendala saya kok sepertinya tadi sudah dijelaskan rasional, tidak tahayul. Apa sih yang menjadi kendala, yang menjadi polemik di masyarakat? Karena masyarakat kita sebetulnya logika berpikirnya masih berkelas-kelas. Ada yang sangat logis, ada yang kurang logis, ada yang sangat tahayul. Dan tentu bagian-bagian masyarakat seperti itu juga punya pikiran sendiri-sendiri. Jadi wajar saja, diterima saja, nggak apa-apa. Ya memang masyarakat kita seperti itu. Tadi diceritakan gagasan yang tadi yang bisa dijual oleh saya. Lalu apakah saya ini sudah saatnya tampil untuk bisa tampil memperbarui Indonesia? Saya kira nanti harus dihitung oleh beliau lah. Masalahnya ini sensitif atau tidak, kemudian produktif atau tidak, jangan-jangan malah negatif, itu terserah beliau. Ya. Dari kacamata media Pak, satu pertanyaan Pak. Disinggung tadi kebenaran baru, ini, bagaimana Pak Robin, Pak. fakta itu di framing dan menjadi kebenaran yang untuk menurut jurnalis. Nah, untuk jurnalis sendiri, posisi media itu harus bagaimana menurut saya para jurnalis harus tetap kritis seperti dulu, tahu mana ini framing, tahu mana ini bukan fakta dan seterusnya, dan tahu apakah ini dari buzzer atau tidak buzzer. Saya kira kita semua wartawan harus tetap kritis seperti itu. Saya tanya Pak Robin Pak satu Pak. Kenapa Robin Simanjuntak dan Simanjuntak Al Zaitun gitu? Saya sangat terkesan karena dia punya prinsip jurnalistik, fakta dan garam dan lilin, garam dan light dan pencahayaan. Artinya jurnalistik itu kalau hanya berdasarkan fakta juga hambar. Karena harus ada garam supaya ada rasanya. Tapi kalau
rasa itu dibuat berlebihan, akhirnya tidak bisa menerangi. Akhirnya malah membuat pikiran gelap. Jadi yang saya kagum adalah prinsip jurnalistik beliau, salt and penyinaran, menerangi, light dan menyinari. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa Al Zaitun adalah bersetting global atau bersetting internasional. Ya tentu semua sekarang kan mengejar kehidupan global. Untuk apa sih kita bertengkar di dalam negeri sementara kita kalah dengan luar negeri. Dan pikiran seperti itu harus bersatu di dalam negeri untuk bersaing di luar negeri. Karena kalau bersaing sesama bangsa Indonesia untuk apa? Bersaing sama bangsa global dong, begitu. Jadi sangat relevan ya. Sangat relevan. Ya. Terima kasih.